Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sedulur semuanya. Halo, apa kabar? Baik. Oke, saya ditemani makanan kecil ini namanya kumpi crispy. Anda bisa juga ikut mencoba di Instagram. Kalau pesan ya di kumpi crispy. I-nya pakai Z di belakangnya. Saya juga ngopi ini, gulanya ini pakai gula MG Company ya. Ini gula kelapa tapi sudah bubuk ini, lihat bubuknya kayak gini. Anda bisa memesannya di Mbah Gambang. Sedulur-sedulur, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Semoga saja kita menjadi makhluk yang selalu meningkat ketakwaannya dengan meneladani apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita lanjutkan kemarin kita membahas banyak tentang Raden Patah, dari perjalanannya di Palembang ke Ampel, terus kemudian ke Demak, sampai kemudian di Demak beliau dilaporkan oleh orang bahwa Demak berkembang ini di pesantrennya Raden Patah ini, padukuannya Raden Patah ini, sampai kemudian Prabu Brawijaya mengirim utusan karena prajurit-prajurit selalu kalah, mengirim utusan khusus terdiri dari 500 orang dengan 80 pasukan khusus dan dipimpin oleh Raden Kusen, Raden Timbali, yang ternyata adiknya sendiri. Terus kemudian beliau ketemu dan Raden Patah diajak oleh Raden Timbal ini menghadap Prabu Brawijaya, sehingga Raden Patah dianugerahi menjadi adipati di Bintoro Demak dengan syarat setahun sekali menghadap, dan Raden Timbal atau Raden Kusen diberi terung untuk menjadi Adipati Terung. Oke. Sekarang kita berlanjut ya teman-teman semuanya. Kita berlanjut ke Sunan Kalijogo. Kalau membahas Sunan Kalijogo ini agak panjang ini. Nanti akan bertahap-tahap ya. Seorang wali Sunan Kalijogo itu lahir dengan nama Raden Said, tapi namanya banyak sekali. Beliau juga dikenal Lokajaya, dikenal sebagai Syekh Malaya. Beliau juga dikenal sebagai dalang, sebagai pencipta lagu, sebagai pencipta desain pakaian, alat pertanian, banyak sekali. Dan jangkauan dakwahnya juga panjang, luas sekali, dengan metode dakwah yang juga luar biasa banyak. Itu yang kemudian beliau sangat dikenal. Petilasannya, cerita-ceritanya banyak sekali di mana-mana, dan nanti kita akan bahas satu-satu di waktu yang akan datang. Misalnya tentang Soko Tatal, misalnya tentang beliau merampok, misalnya tentang dengan Sunan Pandanaran dan lain sebagainya. Oke, tapi di buku Ranji Wali Songo ini, karena saya mengikuti alur ini, itu diceritakan setelah tentang Sunan Raden Patah yang begitu. Di sini diceritakan tentang Sunan Kalijogo yang bertapa. Beliau sudah bebas untuk melakukan pertapaan di mana saja. Beliau bebas dari istri, bebas dari anak, dari tanggung jawab itu beliau bebas. Beliau melakukan pertapaan di mana saja untuk mencari jati dirinya, untuk mengenali Tuhannya. Nah, beliau melakukan perjalanan sampai ke selatan, ke Guolangse. Nah, maka di sana ada petilasannya Kanjeng Sunan Kalijogo. Sampai kemudian beliau sampai di Cirebon, teman-teman. Jadi Sunan Kalijogo ini digambarkan di sana itu ya, karena pertapaannya itu dia tidak mengurusi dirinya, pakaiannya hancur lebur, rambutnya gimbal, giginya memanjang. Wah, buruk sekali ya. Kita bisa membayangkan betapa semrawutnya gitu ya.
tapi kewaliannya tersembunyi dari penampilannya yang begitu, karena beliau keluar masuk gua, keluar masuk hutan begitu. Karena memasuki wilayah Cirebon, di sana ada Pangeran Gunung Jati, Sunan Gunung Jati gitu ya. Dan beliau raja di sana. Karena sama-sama wali, maka mengetahui, ini ada seorang wali ini di daerahku. Maka Sunan Gunung Jati ini mendekat, mencari ini, sampailah ketemu. Sampai ketemu, Sunan Gunung Jati uluk salam, assalamualaikum. Sunan Kalijogo nggak menjawab karena bertapa itu. Sampai Pangeran Gunung Jati ini menunggunya selama 7 hari 7 malam. Sampai kemudian hari ke-7 Sunan Kalijogo baru terbangun, baru kemudian menjawab, maaf, aku merasa kantuk di tengah jalan hingga tidak mengetahui kedatangan Rai, begitu menjawab Sunan Gunung Jati. Duka Kang Mas, jika berkenan saya persilahkan mampir di Kedaton, gitu, kata Sunan Gunung Jati. Aku terima welas asihmu Rai, namun aku sedang buru-buru menyusul guruku Panembahan Sunan Bonang yang sedang naik haji. Permisi, aku pamit, mau pergi. Terus kemudian Sunan Kalijogo pergi. Syekh Malaya yang hendak naik haji sudah menyeberangi lautan dan telah sampai di Pulau Putih. Beliau bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi, tapi waktu itu belum tahu, belum kenal, gitu ya. Syekh Maulana Maghribi tanya, hei Jebang, hendak kemana? Sampai engkau menyeberang Bengawan. Syekh Malaya menjawab perlahan, hamba hendak menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Syekh Maulana Maghribi menghening cipta. Syekh Maulana Maghribi menyambung sabda, kamu ini sudah mendapatkan anugerah, hanya tinggal menghening cipta, pastilah terjadi jika hendak naik haji ke Mekah. Jadi kata Syekh Maulana Maghribi itu, kamu itu sudah mendapatkan anugerah. Kalau kamu mau ke Mekah, kamu tinggal mengheningkan cipta, itu sudah sampai ke Mekah kamu itu, gitu. Sudahlah, gitu ya. Mekah itu bukanlah Ka'bah yang sebenar-benarnya. Mekah merupakan ciri petanda dengan adanya batu yang tergantung tanpa centelan. Di sana merupakan petilasan Nabi Ishak alaihissalam tatkala dilahirkan. Juga merupakan jasa dari Nabi Ibrahim. Begitulah menurut syariat. Namun menurut pandangan ahli makrifat, kiblat di Mekah itu sama dengan ikatannya sukma sejati. Sukma sejati itu Tuhan. Jadi ketika seseorang hatinya tertali dengan Tuhan, terkoneksi, maka dia sudah ke Mekah, gitu. Begitu ya. Jadi kalau Syekh Maulana Maghribi itu mengibaratkan naik haji itu sebagaimana orang bercermin. Karena ketika bercermin sebenarnya dia menemukan Tuhan di dalam dirinya. Wah, ini ilmu yang agak susah ini. Nanti kalau disalah artikan malah berbahaya. Begitu sampai kemudian Syekh Malaya tersadarkan dari sabdanya, segera menyungkemi. Jadi Syekh Malaya ini mau mencium tangan, tapi Syekh Maulana Maghribi menolak. Jangan. Kita itu sama, kedudukan kita sama, jadi kamu jangan sungkem dengan saya. Terus kemudian Syekh Malaya meminta untuk menjadi muridnya. Syekh Maulana Maghribi, jangan, kamu sudah punya guru. Sunan Bonang, itu guru yang hebat juga. Izinlah kepada beliau, kalau beliau mengizinkan, aku akan mau menjadi gurumu. Itu kata Syekh Maulana Maghribi. Terus kemudian Syekh Malaya bertanya, siapakah Tuan?
Syekh Maulana Maghribi berkata, aku adalah Syekh Maulana Maghribi berasal dari Arab. Janganlah kamu susah-susah mengikutiku. Jika kamu ingin berguru kepadaku, juga aku tidak akan mau mengajarinya. Hanya saja jika kamu telah diizinkan oleh gurumu yang pertama, maka aku hendak memberikan kepadamu. Terus Syekh Maulana Maghribi menyuruh Sunan Kalijogo untuk ke Kalijaga. Di kampung, namanya kampungnya Kalijaga, di Cirebon sana. Terus setelah itu Sunan Kalijogo bertapa di sebuah wot. Wot itu jembatan dari satu bambu. Sunan Kalijogo bertapa, duduk di situ. Kalau orang normal pastilah jatuh ketika duduk di situ, tapi karena beliau Sunan maka dia seimbang. Sampai kemudian wot yang tadinya kering, bambu yang tadinya kering itu kemudian menjadi tumbuh lagi karena keramat Sunan Kalijogo. Sampai kemudian nanti bertemu dengan Sunan Bonang. Tapi nanti saya hanya ingin membahas tentang kenapa Syekh Maulana Maghribi menyuruh Sunan Kalijogo untuk pulang lagi, tidak meneruskan perjalanan ke Mekah gitu ya. Kalau di sini tidak diceritakan, tapi menurut saya itu karena Sunan Kalijogo masih lebih dibutuhkan di Jawa daripada di Mekah. Kita tidak bisa membayangkan bahwa ke Mekah itu seperti sekarang, ya. Ke Mekah itu seperti sekarang cuma berapa jam sampai di sana naik melaksanakan ibadah haji selama 1 bulan, terus kemudian pulang. Dulu ke Mekah menaiki kapal yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, kemudian melakukan perjalanan menggunakan onta, berguru dulu di sana selama sekian tahun. Padahal di sini orang yang melakukan dakwah itu belum banyak. Ya, maka lebih baik naik haji menggunakan hati gitu ya. Hatinya ke Mekah cukup. Hatinya ke Ka'bah, ke sesembahan. Sesembahan itu kita bisa menggapainya melalui hati kita. Karena dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo di sini itu lebih digunakan. Di sini ya diceritakan bahwa Sunan Kalijogo itu keturunan Arab. Kalau dirunut itu sampai paman Nabi, sampai Abbas, sepupu ya. Terus kemudian paman Nabi Abdul Muthalib. Nah, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Abdul Muthalib, bagaimana Abbas, karena beliau adalah leluhur Sunan Kalijogo. Dan cerita-cerita yang lain, karena ini mungkin Sunan Kalijogo akan panjang sekali cerita tentang beliau. Oke, begitu sedulur-sedulur, kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.